terlepas dulu dari Yesus ya. Kita mengimani satu Bapa, satu Allah. Gitu kan? Ya. Artinya Yesus adalah utusan. Iya, benar. Berarti Yesus itu tidak membawa yang namanya agama Kristen. No, tidak. Oke, kita setuju itu dulu ya. Berarti Iya, benar. Berarti artinya kalau kita mengikuti ajaran Yesus yang kita sementara ini kita yakini sebagai Tuhan, berarti agama Kristen itu siapa yang ciptakan? Paulus. Ya bener. Paulus, makanya aku goyang kayak gitu. Makanya aku goyang. Jadi kita belajar gitu loh. Jadi jangan kita ngotot-ngotot seperti orang-orang Kristen yang selama ini kita masuk ke room saudara-saudara kita ini, mereka mengotot-ngotot seperti yang siapa tadi tuh, perempuan itu tadi tuh. Nggak nyambung gitu loh. Nah, jadi kita harus belajar, kita simak dulu mana yang benar gitu loh. Ini kakak juga lagi belajar gitu. Makanya tadi untuk menyebut satu hal kata-kata itu belum begitu secepatnya, karena kalau buru-buru nantinya bisa batal gitu loh, bisa kembali lagi. Jadi kita harus betul-betul matang. Satu-satunya kita sebut itu tidak ada kembali lagi, itu udah sumpah itu. Iya betul. Nah itu prinsip saya. Karena gini. Itu udah sumpah. Karena gini Mbak Sarah. Iya. Karena gini Mbak Sarah, saya kan punya teman Yahudi juga. Iya. Aku sempat pertanyakan gitu. Kenapa kamu? Maaf ya bapak-bapak dulu ya, ini kayaknya lagi curhat juga sama aku nih. Mantap. Gak apa-apa, Pak. Ruang dan Silakan. tempat dipersilahkan. Iya, silakan. Nah, iya. Jadi gini Mbak Sarah, saya kan pernah bertanya juga sama teman yang beragama Yahudi, teman saya sendiri. Nah, aku bertanya sama dia, kenapa kamu tidak menganggap Yesus itu sebagai Tuhan? Padahal saya itu menganggap Yesus sebagai Tuhan. Aku gituin. Terus dia bilang sama aku, Yesus menurut di Yahudi itu dia bukan Tuhan. Ya, benar memang. Terus dia bilang kayak gini ke aku juga. Nah itu yang dari situlah aku membingungkan aku yang pertama kali ya. Terus dia bilang begini, kalau aku sama agama Islam itu satu Tuhan gitu loh. Kata dia. Kata teman saya yang Yahudi gitu kan. Nah disinilah yang membuat kita bingung sebenarnya. Nah sekarang dengan yang itulah, statement dia itulah aku mencari jalan kebenaran itu sendiri. Nah begitu kita udah masuk kita dalam hal itu, ya kita sering-sering mendengarkan di rom-rom saudara-saudara kita ini. Di situ kita belajar satu persatu, kita pedalami dulu kebenaran itu. Nah makanya tadi aku nekat untuk meminta kepada host supaya saya bisa dinaikkan ke multi biar bisa bertanya kebenaran itu di mana gitu. Jadi makanya tadi aku udah bertanya yang benar dan aku udah simak apa yang mereka katakan kepada saya. Lalu abang yang di bawah tadi itu Bang Sugi ya, untuk menyebut satu hal. Jadi saya belum bisa Bang. Jadi karena saya mau mendalami benar-benar, dan satu kali aku menyebut itu tidak akan kembali lagi. Nah, itu dia. Ya. Nah itu dia Hendra, kalau bisa ya kita belajar lebih dahulu, lebih matang lagi gitu. Nah oke, salahnya dulu ya bentar ya. Nah satu lagi. Kita sapa dulu abang aku nih Bang. Assalamualaikum Bang Handi. Ya lanjut. Satu hal Bang ya, untuk menguatkan Anda bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bahwa Yesus itu ciptaan Tuhan. Itu di dalam Wahyu 3 ayat 14 dikatakan di situ, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Yesus permulaan dari ciptaan Allah. Ini fakta, bukti Yesus ciptaan Tuhan, sehingga tidak mungkin dia akan dituhankan. Begitu Bang. Oke Bang, makasih Bang. Oke. Iya oke. Lanjut Bang Oli. Iya, jadi tadi jujur aja, tadi saya jam 3 sore tadi aku didatangkan pendeta ke rumah untuk membimbing saya gitu kan. Itu tujuan dari mama dan papa supaya saya bisa belajar lagi bimbingan untuk keagamaan kekristenan saya gitu kan.
Nah, pendeta itu mengajarkan saya tentang bagaimana mengasihi sesama, itu yang pertama yang diajarkan. Tapi saya tidak pernah membantah gitu kan. Nah, pada saat dia masuk ke area pembahasan tentang perjamuan kudus itu, karena saya bertanya, eh, kenapa sih adik saya itu belum bisa perjamuan kudus? Soalnya dia kan belum dibaptis katanya. Nah, aku bilang tujuan perjamuan kudus itu apa sih, Romo? Tak gituin. Terus dia bilang, nah, perjamuan kudus itu Pertanyaannya, oleh Bang serah Oli. terima kita, darah kita kepada Yesus, bahwa kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Karena dengan penyalipan dia menembus dosa-dosa kita. Oh, seperti itu. Terus kalau kita perjamuan kudus ada roti sama apa namanya, sama anggur gitu. Iya, Des. Anggurnya itu buat apa? Iya. Oh, itu coba simbolis aja. Jadi kamu harus yakini bahwa anggur itu adalah seperti darah Yesus. Lah, kok kita disuruh minum darah? Tak gituin. Aku bilang, Pak Pendeta ini gak salah. Tak gituin. Romo ini gak salah, Romo. Iya, memang gitu, karena kita ditebus sama darah Yesus. Jadi anggaplah itu anggur adalah darah Yesus. Dalam hati saya, kok seperti ini, berarti kita kayak vampir gitu, minum darah gitu kan. Jadi itu yang membingungkan saya juga, jujur-jujur aja. Jadi aku tidak menyimak benar apa yang Romo tadi memang sih lembut. Bang Billy sabar, Bang Billy dibawa dulu. Ya lanjut. Lembut banget cara menjelaskannya gitu kan, tapi nggak masuk juga di logika saya gitu kan. Dan ada beberapa juga yang menyangkal di perasaan saya juga, tapi nggak usah saya ungkapkan lah itu. Nanti aja, makanya saya ingin juga belajar lebih dalam lagi tentang keyakinan saya dulu sebelum saya berpindah ke keyakinan lain gitu. Seperti itu Bang Zuma. Menurut Bang Zuma, Ada yang mau tanya lagi nggak? apa yang sebenarnya harus kita lakukan ketika keimanan kita itu sudah tergoyahkan, Bang? Masya Allah. Kan Bang Juma. Ya, berdoalah kawanku. Berdoalah Ya. kepada Tuhan. Meminta Iya, petunjuk sama halnya awalnya aku ya. Saat diderita secara Sabar, fisik. sabar. Bentar, biar Ahi Hendra, kita persilakan dulu Gurunda. Silakan Bang Gurunda semua. Iya. Jadi sebenarnya gini ya. Saya itu tidak saya tidak kemudian bermimpi untuk Anda menjadi muslim. Enggak. Saya juga tidak pernah kemudian memberikan suatu penekanan terhadap teman-teman Kristen itu menjadi seorang muslim. Tidak. Tapi saya terharu ketika orang itu sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Bagi saya itu sudah cukup, Bung. Allah. Itu adalah langkah untuk Anda untuk selamat. Allah. Kami apologet muslim ini menghabiskan waktu siang dan malam sampai jam segini itu bukan karena kebencian, tapi semata-mata yuk mari kita sama-sama mendudukkan perkara keyakinan kita itu bahwa Yesus itu utusan. Sudah cukup itu udah cukup. Karena Yesus sendiri berpesan. Yesus berpesan kepada kita. Kalau kita mengakui Bang Indra, di mute aja Bang Indra biar tidak ganggu Bang Indra. ya, kalau kita itu menyadari bahwasanya pesan-pesan yang ada dalam kitab suci kita itu adalah sebuah karya dari Ilahi, minimal kita menyadari dengan logika. Pesan Yesus kan jelas. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Berarti kalau saudara-saudara saya di sini, meskipun Anda tidak bersyahadat, tapi Anda sudah mengakui Yesus itu sebagai utusan Tuhan, berarti Anda telah mendudukkan perkara akal itu sebagai nur wahid di dalam kehidupan Anda sebagai manusia. Itu yang pertama. Kemudian, bagaimana kita bisa menyayangi anak istri kita? Ini poin. Bukankah kehidupan kita di atas muka bumi ini berkeluarga, punya anak, punya istri, punya keturunan, agar mereka siang malam kita meninggalkan rumah mencari nafkah untuk membahagiakan mereka, untuk membuat mereka tersenyum, untuk membuat mereka itu bahagia. Tapi apakah kita mau kebahagiaan ini hanya kebahagiaan semu yang mereka rasakan hanya berpuluh tahun, sementara mereka menderita di kehidupan kekal kelak? Hanya karena kita selaku orang tua salah
di dalam mencari keyakinan. Hanya karena ego, dilahirkan dalam keadaan yang salah, kemudian kita ngotot pada kesalahan dan menganggap kesalahan itu adalah sebuah kebenaran. Karena semua kesalahan ketika dilakukan secara berantai, secara terstruktur dan lama, berlangsung secara lama, maka itu nanti akan seakan-akan menjadi benar. Maka untuk menetralkan kembali harus kepada akal. Apa nasihat Yesus? Itu dulu, jangan dulu ke Islam. Jangan ke Islam dulu. Apa yang dikatakan? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Apa tempat terendah itu? Neraka. Jadi kalau hari ini kita meniadakan hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel, dan kita mengaku sebagai Bani Israel rohani, lantas kita ajarkan juga kepada anak-anak kita, maka kita, anak-anak kita mengajarkan juga kepada keturunannya, maka nanti semua mereka akan menempati tempat terendah. Kita mau seperti itu. Tapi barang siapa, kata Yesus, sebaliknya, tidak meniadakan meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Kenapa kita tidak mau tempat tertinggi itu? Itu satu. Yang kedua, jangan ke Al-Quran dulu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, lalu kemudian mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Nah, sekarang saudara-saudara saya, saudari dan saudara saya, mengakui Yesus itu adalah utusan Tuhan. Tetapi saudara masih pada, mohon maaf, Anda masih dalam lingkaran yang salah. Dalam arti kata bahwasanya Anda sudah menyadari Anda dalam sebuah kapal, di mana kapal itu akan bocor dan akan menenggelamkan Anda. Kenapa Anda tidak menyelamatkan diri Anda sekarang dari kapal itu mumpung ada kesempatan? Anda sudah tahu. Anda meyakini, oh memang Yesus itu adalah Rasul. Tapi Anda menggunakan kitab di mana kitab mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Roma 14 nomor 9. Sebab itulah Yesus mati, agar dia hidup kembali untuk menjadi Tuhan. Anda ingin hidup berpelukan dengan kitab yang seperti itu. Anda mengakui dia nabi, dia utusan Tuhan, tetapi Anda merangkul sebuah kitab yang menghujat beliau. Lalu apa solusinya? Tinggalkan. Kalau perlu jadi ateis. Kalau perlu jadi ateis. Tinggalkan kemudian ajaran yang seperti itu, sucikan, bersihkan diri Anda dari ajaran seperti itu, lalu belajar. Setelah menentukan langkah, belajar. Kemana saya harus pergi? Aku tidak mungkin tidak punya panduan. Sekarang Anda pilih, pelajari Hindu, pelajari Buddha, pelajari Islam. Yang mana yang kemudian bisa menuntun Anda dari bangun tidur sampai tidur kembali penuh dengan kalam ilahi, yang mengajarkan kemudian keselamatan bukan hanya di dunia, tapi lebih-lebih di akhirat. Tentukan nanti di sana. Agama mana yang kemudian mendudukkan Yesus itu sebagai nabi, sebagai rasul yang menjunjung tinggi namanya. Setiap disebut ada penyebutan alaihi salam di atasnya. Cari. Silakan Anda pelajari Islam. Al-Quran siap dibedah. Ambil Al-Quran, pelajari terjemahannya, tanyakan kepada kami apa yang Anda tidak paham. Kami tidak menutup diri untuk itu. Karena kenapa? Sebenarnya gini, saya, Bang Suma, dan semua apologet muslim yakin dan percaya tidak ada di antara kami yang beranjak untuk menjadi apologet sebagai penghujat. Nggak ada sama sekali. Tidak ada di antara kami yang punya niatan untuk mencederai perasaan saudara-saudara Kristen. Tidak ada sama sekali. Tapi itu harus terjadi ketika kita di medan perang terjadi saling serang. Tapi ingat, dari kami Islam tidak ada tendensi kebencian. Lillahi ta'ala, demi Allah, saya menjadi apologet sudah puluhan tahun, tidak ada tendensi kebencian kepada saudara-saudara Kristen. Saya punya adik angkat Kristen, saya punya kakak angkat Kristen. Mereka aman dengan saya. Ketika mereka mau ibadah, saya antar ke gereja. Ketika saya mau sholat Jumat, mereka antar saya ke masjid. Aman. Tidak ada masalah dengan itu. Tapi ketika kita di dunia debat, kita harus memperjuangkan kebenaran. Kenapa harus ngotot? Kenapa harus ngotot? Karena kita tahu kebenaran itu. Kenapa kita harus melakukan penekanan? Karena kita cinta dengan saudara kita. Sudah jelas-jelas
Dalilnya mengatakan 1 Korintus 15 nomor 28. Pada tiba masa kesudahannya, Yesus akan menyerahkan kerajaan Allah Bapa kepada Allah Bapa, dan dia akan melenyapkan dirinya. Setelah itu Tuhan Allah akan berdiri di dalam. Setelah itu semuanya kita akan berdiri di dalam Tuhan Allah seorang diri. Coba. Itu tujuan kita. Begitu juga kami Muslim. Tapi salahnya, contoh misalnya, salahnya seperti, mohon maaf, seperti apologet Muslim seperti Kiamat. Mereka ingin menyadarkan Islam, tapi menyerang Islam dengan membabi buta. Kalau kami, contoh, saya ingin berdialog kepada teman-teman. Ketika ada yang dikatakan, mari kita berdoa syafaat, saya tanya, di mana di dalam kitab saudara ada doa syafaat? Syafaat itu apa? Original teksnya apa? Jangan Anda memperbodoh diri dengan istilah Islam yang Anda tidak tahu. Begitu saya naik di atas komal teman-teman Kristen, ada diterangkan di dalam kitab kami, di dalam surah Al-Hajj ayat 34. Jelas sekali Allah mengatakan di sana bahwa para nabi telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap mereka itu diberi aturan penyembelihan kurban. Walikulli ummatin ja'alna mansaqal liyazkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Saudara-saudara Kristenku, saya ingin membahas Al-Quran di tengah-tengah kalian. Di ayat Al-Quran menjelaskan setiap umat diberi aturan penyembelihan hewan kurban. Ketika mereka mempersembahkan kurban kepada Tuhan, maka yang dipersembahkan adalah kurban hewan. Saya minta, karena di dalam kitab saudara ada imamat 1 nomor 2, ada imamat 4. Lalu kemudian jelas sekali dalam kitab saudara bahwasanya Tuhan meminta kurban persembahan binatang. Yesus juga mengajarkan dalam Matius 8 nomor 4, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Saya ingin tahu dari saudara-saudara, dari mana kemudian ilmunya Tuhan meminta persembahan darah manusia. Ini wujud kasih sayang, bukan wujud kebencian. Tujuannya apa? Untuk menyadarkan saudara-saudara. Tapi apa yang terjadi? Si Suma itu penghujat. Dia hanya cari koin. Dia hanya mencari pembeli beras. La haula wala quwata illa billah. Padahal tujuan kita itu adalah, mari kita torehkan kasih sayang itu dengan saling nasihat menasihati satu sama lain. Aku menasihatimu dengan kitabmu, karena tidak mungkin dengan Al-Quran aku menasihatimu. Kamu beda keyakinan denganku. Kamu mau menasihatiku dengan Al-Quran, silakan. Tapi masalahnya, kitab termaterai ini tidak bisa Anda baca. Bagaimana mungkin Anda mau menasihati saya dengan Al-Quran? Bagaimana mungkin Anda kemudian mau menghujat Islam tanpa Anda bisa membaca kitabnya Islam? Sementara kami, insya Allah kita bisa sedikit-sedikit Ibrani, bisa sedikit-sedikit Yunani. Kami tidak kemudian mengkritisi, kami bertanya. Bagaimana solusinya? Dalam kitab Anda dikatakan Yesus bukan Tuhan. Kok dituhankan? Tolong ajarkan kami. Gimana solusinya tuh? Dibilangnya, kamu itu penghujat, kamu itu penista, kamu itu pembohong, kamu itu penipu, kamu itu iblis. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi gitu saudara-saudaraku, adalah satu kebahagiaan bagi saya sebagai apologet. Anda tidak perlu bersyahadat saat sekarang. Bagi saya, Anda mengimani dan menyadari bahwa Yesus itu adalah Rasul utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri, adalah satu kebahagiaan yang tak bisa dinilai dengan uang dalam diri saya. Itu sangat saya hargai. Terima kasih banyak Bung atas kesempatannya dan atas penyampaian daripada apa yang saudara imani. Saya kira gitu sementara sahabat-sahabat, saya kembalikan kepada sahabat kita yang Muslim. Ya. Silakan Bang Oli, ada lagi yang mau ditanyain Bang Oli? Iya. HP saya ini mau terbakar ini. Saya pakai batu es nih Bang. Dari Bang Zuma, kita juga merasa terhibur dan merasa agak lega gitu kan ketika kita mendengarkan Bang Zuma menjelaskan secara detail gitu. Nah, jadi aku sementara ini tadi jujur aja Bang Zuma ya saya coba apa udah jelas kan Bang Oli? Diterangkan. Jujur Bang Zuma, aku juga lagi buka Alkitabku sambil belajar.
Tapi kemudian saya sering suka dengar lagu yang ini Bang, siapa namanya, Muhammad Taha Al Junaid ini kalau Coba tinggal aku gedein ya. Maaf ya, izin guru ndak izin. Apa yang mana? Nah, ini kan kalau saya kan biasa belajar tentang secara online di kitab saya, tapi terkadang saya nggak apa-apa kah Bang Zuma kalau kita menarikan lagu yang lagu lagi, sorry ini Salawatan. Salawatan. itu banget suaranya Bang Zuma, bikin merinding. Bang, bentar Bang, ini direkam di YouTube Bang. Nanti kena copyright Bang. Jangan di itu. Nanti aja di rumah Bang. Ya. Kena copyright nanti. Ya, Kena YouTube-nya. copyright. Karena ini disiarkan langsung sama Bang Juma dan lain-lainnya. Iya, sorry. Iya. Maaf. Jadi gini Bang, Mbak Zara, menurut saya sih kita pribadi secara kita kan sudah server gitu kan, Iya. server. Jadi kita Tapi juga jalan. jangan terlalu tergesa-gesa juga untuk menguji Iya. keimanan kita seperti Iya. apa, karena dari sekian banyak juga agama-agama yang saya cari tahu gitu kan tentang konsep ketuhanan itu, hanya memang Muslim yang mengarahkan kita ke satu kesatuan, Iya. konsep ketuhanan itu satu, esa gitu kan. Iya, benar. Sebenarnya semua agama meyakini bahwa Tuhan itu adalah satu, hanya untuk mengimplementasikan itu berbeda-beda, karena dari kita juga pun kita nggak usah ke agama lain dulu lah, agama kita sendiri aja. Ya gini loh ya. Tentang konsep Gini spiritual loh, dulu. ini loh Henry, gini loh. Selama ini sebenarnya aku belajar itu bukan sendiri sih. Aku ada teman orang Muslim di dalam room ini, ada dia di bawah, cuman dia nggak mau disebut namanya. Ya selama ini melalui dialah aku belajar gitu. Jadi satu persatu diajarinya saya kebenaran tentang Allah sendiri itu dan Yesus itu siapa. Nah makanya saya lebih belajar lagi lebih dalam melalui dia gitu. Nah dia mengajarkan bahwasanya kalau memang kamu itu belum percaya apa yang saya katakan, boleh sekali-sekali di live Bang Juma, di sana nanti dijelaskan kebenarannya itu. Ya, di live ini di room ini ada dia di bawah. Dia nggak mau disebut namanya saja, itu teman saya. Iya. Sudah berteman sampai udah 4 tahun sampai sekarang. Dan kami sering teleponan untuk belajar gitu, untuk mengajari saya, menginjilin saya. Bahkan saya yang punya Alkitab, saya nggak tahu isinya. Dia mengajari saya, ya. Dia mengajari saya, sumpah, bener. Ini demi Tuhan. Dia mengajari saya bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan. Dia adalah utusan Allah sendiri gitu. Dan agama Kristen itu bukanlah Yesus yang membawanya. Dia adalah Paulus gitu loh. Jadi jangan percaya bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Nah, maka itu saya nekat untuk hadir di setiap ada tukar-tukar pikiran atau penjelasan-penjelasan kebenaran ini melalui live kayak gini gitu. Aku suka untuk mendengarkan kebenaran. Oh gitu, kita kan punya akal, punya pikiran, jadi kita harus mana yang benar itu yang kita ambil. Itu prinsip saya, dan saya masih mau mendalamkan yang lebih benar-benar untuk menyatakan agama mana dan kepercayaan yang benar-benar saya peluk gitu. Ya, Nah, itu saya setuju dia. tuh. Karena nggak ada yang bisa intervensi kita kan tentang keyakinan kita Iya. itu. Nggak ada yang Iya. boleh gitu kan. Karena itu Iya. hak mutlak buat kita untuk menentukan apa yang menjadi kebenaran itu sendiri. Keyakinan kita sendiri Itulah. gitu kan. Nah, satu hal yang saya tertarik lagi tadi karena Bang Juma mengatakan, saya terharu dalam hal apa katanya gini, sudah saya senang saja, saya sudah senang karena dikatakan disebut Yesus itu bukan Tuhan, dia adalah Rasul Allah, dia adalah Nabi gitu ya. Ya itu memang saya percaya sampai saat ini. Ya, selama saya berteman dengan saudara kita orang Muslim ini, melalui dialah saya percaya bahwa Yesus itu adalah Rasul Allah, bukanlah Tuhan.
Nah, itu dia. Nah, itu Ya dia. kalau Mbak Sarah masih enak tuh, masih ada yang dampingin temennya. Saya gimana? Cari sendiri, Bang. Nah, itu Karena dia. ada Saya saya, Bang. masih bersyukur Bang Oli. punya teman Nah, seorang saya muslim. nanya kiri kanan, belajar kiri kanan, masuk di Komal ini dihujat juga saya karena katanya bidat atau apa gitu kan. Saya nggak ngerti gitu kan. Pada saat bertanya Nah, tentang konsep makanya Tritunggal, kita Bang Holy Spirit, berteman. Bang Holy Spirit kan ada saya kemarin, Bang. Masa lu? Tahu, iya. Bang Andi nggak diakuin, Bang Andi. Kita. iya sebelumnya ketemu sama Aku Bang DM Sidi. ya Bang Heli. Nah, Lanjut, itulah Pak, lanjut. itulah yang menjadi kebimbangan kita sebenarnya Mbak Sarah ketika Iya. ketika kita di Iya. di apa namanya dihadapkan dengan beberapa ayat-ayat dalam Alkitab kita sendiri itu yang membuat kita karena tidak sinkronisasi dan tidak berlogika menurut saya gitu loh. Apa yang kita harap jawaban itu masuk di logika kita itu nggak ada pun masuk tapi tidak terlalu berkaitan gitu loh. Kayaknya aneh gitu kan. Ketika ayat yang satu dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain, dibantah lagi sama ayat yang satunya, dibantah lagi sama ayat yang lainnya. Itulah yang membuat kita bingung gitu loh. Karena di Alkitab kita jujur aja ya, di Alkitab kita Iya. sendiri itu saling bantah-bantahan ayat. Jujur aja. Itu yang membuat kita bingung. Nah, ketika kita berdiskusi sama apologet-apologet kekristenan kita Iya. juga, itu sering mereka juga berdebat tentang Tritunggal, ada yang sampai bilang di gereja-gereja itu ajarannya sesat. Jadi kita mau kemana gitu loh? Yang satu salah, ini salah, serba salah gitu loh. Jadi kita harus kemana? Gitu. Bahkan kalau kita bertanya kepada pendeta, saya sendiri pernah bertanya kepada pendeta. Gini, saya mengatakan sama dia, Bapak dengan anak itu perbedaannya apa? Kenapa kita katakan itu adalah Tritunggal dan dia satu-satunya pekerjaan Allah itu dengan anak sama, dan itu pun anak itu bisa jadi Tuhan gitu loh. Nah, apa kata dia begini, ginilah ya Bu ya, aku kasih contoh, aku ini adalah seorang pendeta dan saya itu menyuruh anak saya untuk membeli sesuatu gitu. Nah, itu saya menyuruh anak saya gitu. Saya menyuruh anak saya, berarti pekerjaan saya sama dia sama kan gitu. Jadi saya katakan gini sama dia, loh Pak, Bapak kan pendeta, yang Bapak suruh itu kan anak, berarti anak Bapak itu bukan Bapak dong. Enggak, itu sama dengan saya. Begitu juga Yesus dengan Tuhan, kata dia begitu. Oh, saya nggak terima, gue bilang gitu. Enggak lah Bang, enggak lah Pak, enggak setuju saya dalam hal itu. Ya sudah, kalau kamu nggak setuju, pokoknya Yesus dengan Tuhan itu adalah sama gitu. Yesus Tuhan gitu, kata dia begitu. Saya lawan dia begini, enggak, itu Yesus adalah utusannya. Karena Bapak juga menyuruh anak itu berarti utusan Bapak, saya bilang gitu. Enggak ngotot-ngotot dia begitu. Jadi Gini aja saya logikanya bingung. menurut saya Mbak Sarah, logikanya menurut saya pribadi ya. Ketika Tuhan menciptakan ciptaannya, makhluk hidup, itu namanya makhluk hidup pasti ada hidup dan mati gitu loh. Tidak akan kekal abadi gitu kan. Iya. Yang namanya Tuhan ya. Nah, ketika Tuhan meninggal, berarti ketuhanannya itu hilang dong gitu loh. Berarti dia bukan Tuhan. Makanya. Wah, ini korban Bang Andi ini ternyata nih. Aku boleh nanya ke Mbak Sarah nggak? Yang jelas begini aja lah, kita lebih belajar lagi lebih dalam, Oke, kita pendalami boleh, ya. dulu mana yang kebenaran. Jadi sekeliling aja pun sampai pagi pun kita nggak sampai ini ujung-ujung kemana pun nggak tahu. Yang penting kita berdoa. Mbak Sarah, aku boleh ngomong bentar Mbak Sarah? Mbak Iya Sarah. boleh Bang. Berapa tahun Mbak Sarah belajar tadi? Pak, berapa tahun? Belajar itu bukan hanya sebentar-sebentar saja untuk menanyakan tukar pikiran. Kami sih berteman udah 4 tahun gitu. 4 tahun. Ya? Jadi pada awal-awalnya nggak langsung ke inti gitu, karena sering bertanya, kami satu aplikasi gitu, kami berteman. Terus dia tanya, kepercayaanmu apa gitu ya. Saya bilang saya orang Kristen. Jadi dia bilang saya juga orang Islam gitu. Oh, Kristen dari mana Mbak Sarah? Izin Katolik apa Protestan? Maaf. Protestan Bang. Oh, Protestan. Jadi berawal intro dulu ya Mbak Sarah ya? Ya. Intro dulu baru masih in gitu ya? Iya, jadi intinya gini, kami bertanya-tanya. Dia tanya aku, Iya. kenapa kamu percaya Yesus itu jadi Tuhan? Dia tanya aku, kamu itu
percayakah Yesus itu Tuhan? Saya sampai katakan dulunya sama dia, iya 100% Yesus adalah Tuhan. Karena dia mengatakan tidak ada jalan, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata dia. Jadi itu Yesus adalah Tuhan, jalan sebenar-benarnya. Ya, itulah doktrin yang kita terima, Mbak Sarah. Itu selama ini loh Bang, itu jujur saja saya. Oh, doktrinnya di Yohanes 14:6 ya Mbak Sarah ya? Jadi Ya, sebenarnya gini, Mbak dia Sarah. diam saja, diam Aku dulu saja, dong sama kan? Mbak Sarah, satu lagi pertanyaan. Mbak Sarah, kalau teman Anda ada di bawah, Iya. terus teman Anda itu nggak mau naik di sini, mungkin perlu Iya. namanya dirahasiakan. Iya. Terus kali ini Mbak Sarah mau ngomong apa sama dia? Silakan. Iya. Ya, terima kasih banyak temanku yang setia untuk memberi kebenaran kepada saya, menjelaskan. Sekalipun saya mempunyai kitab, tetapi saya kurang memahami, karena yang dikatakan di setiap gereja itu asal kamu percaya saja, sementara saya itu tidak pernah membacakannya gitu loh. Nah, asal percaya saja saya tidak mau membacanya, bagaimana kita mau belajar gitu. Apa kata dia gitu, seperti kadang-kadang Bang Jum Mbak mengatakan, Sarah, satu kalimat buat teman Anda itu, satu kalimat. Silakan. iya terima kasih banyak. Iya, Mbak Sarah enak. Satu lagi kepada Bang Terima Jum. kasih pada siapa, Mbak Sarah? Ini gokil. Yang gokilnya nih banyak typing yang banyak aku ngaku nih. Bentar dulu ya Mbak Mas Oli. Iya, iya. Jadi untuk Mbak Sarah kepada Bang Juma dan Pak Desugi apa yang ini Anda ucapkan sama beliau? Silakan. Lu dari awal kan aku udah terima kasih banyak sama Bang Juma, sudah lebih memberikan detail satu persatu untuk saya pada malam hari ini, untuk lebih mengetahui kebenaran itu. Kasihan aku Bang, gak ada terima kasihnya sama hostnya Bang. Sedih saya Bang. Iya, Bang Mas, kita sama Bang Mas. Saya juga ini Banyak terima kasih kepada siapa kalau saya? typing. Saya ini Sama berterima kasih Bang kepada siapa? Sugi juga Habis ini terima ke kasih Pak Holy banyak Spirit. sudah mendukung saya untuk memberikan semangat, sehingga tadinya sampai bisa untuk menyebutkan satu hal gitu, tetapi saya masih berprinsip suatu waktu nanti akan menyebutkan itu dan tidak akan kembali lagi. Tidak ada seorang pun yang bisa membalikkan saya setelah saya memeluk hal itu. Baik Mbak Baik. Sarah, terima kasih. Iya. Ke Pak Holy Spirit lagi. Pak Holy Spirit, berapa tahun bro belajar? Aku paling sekitar baru setengah tahunan, Bang. Itu pun nggak ada yang ngajarin, nggak kayak Mbak Sarah tuh ada temen gitu kan yang bimbing. Terus saya berterima kasih pada siapa, Mbak Sarah? Oke, jangan ke Mbak Sarah dong, sama saya dong. Mau ke Anda Bang Holy Bang. Spirit. Saya Ya. berterima kasih aja sama Apologet Muslim yang telah memberikan kebenaran, membimbing kita-kita ini yang tersesat menuju jalan kebenaran itu sendiri. Allahu Akbar. Masya Allah. Terus terutama ini kan saya juga guru saya di sini ada dua nih, Bang Juma dengan Pak Desugi. Apa yang ingin Anda ucapkan sama beliau? Silakan. Kalau Pak Desugi sih, saya kan baru ketemu di Komal ini. Terima kasih banyak Pak Sugi atas penyampaiannya, terus Ya, sama-sama, Bang. kajian-kajiannya. Terima kasih banyak. Ya. Semoga kedepannya diberikan amal yang paling baik, Amin. yang paling besar. Amin. Amin, amin, amin. Kemudian untuk Bang Zuma, you're the best and you're a Lord for me. Masya Allah. Yes. Anda Iya. Anda Bang standby Juma dulu. nggak tidur. Ntar dulu Anda standby dulu, kita minta Bang Juma berbicara dulu. Silakan Bang Juma. Iya, saya pun begini. Saya belajar tuh udah puluhan tahun belajar Bible. Dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, atas bawah, bawah itu atas. dia, nah itu yang aku kejar-kejar Bang, maaf ya Bang ya. Iya, iya. Jadi saya tidak pernah menemukan satu jaminan dari Yesus, dari Tuhannya Yesus terhadap saudara-saudara saya yang saya sayangi, yaitu Kristen, tentang keselamatan bahwa ada jaminan. Seperti dijaminnya umat Islam dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Al-Qur'an mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un.
والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الواردون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Tak ada janji sampai 11. Ya. Tak ada janji yang saya temukan di dalam Bible terhadap orang-orang yang beribadah menyembah kepada anak manusia. Tak ada janji dari Allah di dalam kitabnya orang Kristen terhadap orang-orang yang menyembah dan mengaku bahwa dirinya adalah anak-anak Tuhan. Tetapi kalau di dalam Islam, subhanallah, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang Islam, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, walladzina hum lizakati fa'ilun, dan orang yang menunaikan zakat, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang yang memelihara kemaluannya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Pamadi bataqa wara azalika fa ulaika humul adun, tetapi barang siapa mencari di balik itu semua, yaitu berzina dan sebagainya, maka mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, serta orang yang memelihara salatnya. Apa kata Allah? Ulaika humul waridun, mereka itulah yang akan mewarisi, alladzina yarithunal firdaus, yakni mewarisi surga Firdaus, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Subhanallah. Inilah yang kemudian ingin saya sampaikan kepada saudara. Islam, Al-Quran, Allah menjamin kepada pengikutnya untuk mendapatkan warisan. Belum meninggal mereka, belum meninggalkan dunia ini, di genggaman mereka sudah dijanji oleh Allah sebuah warisan yang agung, warisan yang kekal. Apa itu? Bukan warisan tanah 1 hektar, bukan juga warisan Monas, tetapi warisan surga Firdaus. Tapi ketika saya mencari, membolak-balikkan kitab Bible, apa yang saya temukan di sana? Bukan setiap orang yang menyeru aku Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Banyak orang yang akan menyeru kepada aku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, bermukjizat demi namamu? Lalu apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Ingat kata terakhir, kejahatan. Kemana perginya orang yang berbuat kejahatan? Matius 13:50, dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi orang yang menyeru Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan, ini sudah level tinggi nih, udah level paritel tinggi. Bayangkan, bisa mengusir setan, bisa bermujizat, bisa bernubuat. Bayangkan kalau dia mengatakan, demi nama Yesus, besok Jakarta akan banjir.
Mampu dia melakukan itu. Tapi ternyata apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Apalagi kalau hanya mampu mencela saja, mengatakan bang semua pencari koin, cuma mencari pembeli beras, hanya karena kekuatan itu Anda mau selamat di surga? Tidak. Bahkan Yesus mengatakan, orang yang mampu bermujizat sekalipun mengatakan, Suma, aku mengutuk kau punya hidung, lubangnya mengarah ke atas besok pagi. Itu pun kata Yesus, enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Level tertinggi Anda sudah punya, tapi Yesus masih mengusir. Kenapa? Karena kata Yesus, Itu ada yang hidup kurang, kekal Aki. itu gimana? Ada yang kurang. Gimana? Ya. Aku tidak mengenalmu. Nah itu, nggak kenal Yesus. Aku tidak mengenalmu, enyahlah daripadaku, Nah, engkau betul semua adalah penjual cendol, kan gitu. Nah, kata Yesus apa? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Jadi kalau kita mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar, kudu wajib hukumnya mengenal hukum yang datang setelah hukum-hukum sebelumnya. Kalau kita mengenal Yesus sebagai utusan, kudu wajib kemudian kita mengenal ajarannya bahwa ternyata sebagai utusan dia mengajarkan akan datang utusan sebagai penutup para nabi, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka umat Islam tiketnya dari Yesus ada. Tiket dari Yesus ada. Apa tiket dari Yesus untuk umat Islam? Yohanes 17 nomor 3. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Tiket dari Allah, alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Subhanallah. Dari kitabnya Kristen Islam dapat tiket masuk surga, dari Al-Quran Islam dapat tiket untuk ke surga. Kurang apa lagi? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang akan kita dustakan? Masya Allah. Oke, sahabat-sahabat silakan dilanjut. Taruh dulu Bang Juma, Ini di satu sini pertanyaan sudah Bang Juma pukul untuk 3. Anda. Satu pertanyaan dulu. Ya siap. Ya, sekarang Lampu saudara sedih. sekarang saudara kita ini sudah bertauhid ya. Bertauhid ya. Apakah kan tidak mungkin hanya bertauhid saja, kan perlu ada syariatnya kan begitu ya, lebih sempurna. Kira-kira kiat-kiat apa? Langkah-langkah apa selanjutnya kedua saudara kita ini Bang Juma? Silakan. Jadi gini Bung, Bang Handi, saya sudah pernah menganalogikan gini. Ada anak yang cerdas, rajin, pintar, ya, pintar sekali dia. Suatu waktu kemudian dia tinggal di samping sekolah, orang semua ujian, dia pun kemudian mengambil kertas habis ujian yang dilempar lewat jendela. Diambil ujian soal-soal itu. Dengan cekatan dia jawab. Apa yang dimaksud dengan ekonomi? Dia jelaskan, dia jabarkan. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Dia jelaskan semua. Begitu diperiksa jawabannya, benar, 100 nilainya. Tapi begitu ujian nasional kemudian selesai, anak itu tidak dapat ijazah. Kenapa tidak dapat ijazah? Padahal dia pintar, dia cerdas. Alasannya karena dia tidak terdaftar. Dia belum login Bang Hadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belum mendaftar jadi siswa di kampus itu. Jadi biar bagaimanapun nilainya tinggi, tapi dia belum mendaftar sebagai siswa di sekolah tersebut. Orang ujian nasional semua dapat ijazah, mau yang bodoh, mau yang cerdas, mau yang paling pintar, semua dapat ijazah, tapi dia tidak. Gigit jari dia nanti, kebingungan nanti di akhirat mau kemana perginya. Itu. Tidak ada pembimbing. Nanti di padang mahsyar dia mau berbaris, datang ke barisan Nabi Muhammad SAW. Dikatakan, aku pengikutmu wahai Nabi Muhammad, karena aku tidak pernah menuhankan Yesus. Kata Rasulullah balik ke belakang melihatnya. Ini analogi. Maaf saya tidak mengenal Anda. Pergilah ke Yesus. Begitu dia pergi ke Yesus, wahai Yesus, aku menuhankan Tuhanmu satu-satunya Tuhan, dan aku mengakui kamu adalah engkau adalah Nabi utusan Tuhan. Aku tidak pernah menuhankanmu. Tapi apa kata Yesus? Bung, betul. Tetapi kan ada pesanku
bahwa setelah aku pergi ke langit akan datang penggantiku. Kenapa kau tidak mengakui dia sebagai penggantiku? Padahal dialah pelanjut tongkat estafet kerajaan Yehuda. Karena diterangkan di dalam Kejadian 49 nomor 10 bahwasanya tongkat kerajaan Israel, lambang pemerintahan yang ada di Yehuda tidak akan bergeser dari kakinya sebelum yang berhak itu datang, yaitu dia yang mampu menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Sudah kuajarkan, sudah kusampaikan, sudah kubacakan, tetapi kamu kemudian tidak mendengarkan. Oleh karena itu, aku pun tak mengenalmu, sebab aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel, sedangkan Anda bukan Bani Israel. Maaf, silakan Anda mencari pemimpin selain daripada saya. Bingung. Bila Israel datang memanggil. Masya Allah. Jadi gitu ya, sahabat-sahabat. Ya, karena ini Satu lagi, ntar dulu. Satu lagi Bang Mak. Ya, siap. Apakah ada jaminan Bang Mati Mak? balik. Gimana ada Aku jaminan? dulu. Tunggu. Iya, iya. Bang Juma, Bang Sugi, Abang semuanya aku izin turun ya Bang ya, besok mau kerja udah jam. Iya, silakan Jam saudari, silakan. Kasih, Makasih Mbak. banyak ya semuanya, Iya, Bang Juma sama-sama. semuanya. Bang Sama-sama. Sugi. Oke. Iya, Mbak. Izin ya. Selamat Ya. selamat pagi, bukan Pagi. selamat malam, selamat pagi. Ya, sehat-sehat ya. Amin. Saya amin, juga amin. izin Bang Zuma Yang ingat merenung. Mbak Iya, Sarah, selalu. satu hal yang aku ambil kesimpulan dari Bang Zuma tadi, yang sebelum kita turun bersama, satu hal yang kita ngambil dari Bang Zuma, artinya bahwa ketika kita sudah mengakui Yesus itu adalah Tuhan, dan kita mempercayai bahwa Allah itu adalah satu, tapi tetap kita dalam kekristenan itu, artinya kita tidak akan mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan yang Pinter. Pinter Abang Masya Maulid. Bang Zuma ya. Iya, betul. Betul, Bang. Iya. Betul. Pinter. Oke, terima Tanggap kasih banget banyak ya, semuanya. Jangan ditunda-tunda Bang Oli kalau udah ini karena umur kita nggak tahu Bang. Iya Bang. Oke, lanjut. Ya, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih terutama Bang Zuma, Bang Sugi, Baik, Bang, baik. terutama Terima kasih. Pak Sidik yang selalu ada dan selalu aku lihat juga sering berdebat dengan secara sehat. Kemudian Bang Handi juga, big thank you Bang Handi. Thank you brother. Dan guru saya juga Bang Toyib kosong Allah. Jadi malu. sering Bang Toyib nggak mempunyai pulang. Don't komal-komal mention it. di komal-komal yang muslim lainnya, dan terutama juga salam hormat saya buang Bang Host yang selalu menjadikan saya sahabat terdekatnya juga. Terima kasih Masya banyak. Allah. Masya Allah. Iya, oke. Allah. Masya Allah. Bang, kalau boleh saya panggil namanya siapa ya Bang? Kenapa Bang? Kalau boleh saya panggil namanya siapa Bang? Masa segitu namanya Nanti aja Bang. Nanti aja ya. Thank you. Ya. Siap. Nanti ketika saya sudah siap Bang, saya akan DM Abang. Masya Oke, Allah. thank you brother. Sebenarnya aku ada janjian sama Bang Dewa, tapi Bang Dewa mungkin lagi sibuk ya. Oh iya, sibuk beliau. Ya. Terima kasih semuanya, izin pamit ya. Oke, sama-sama. Silakan Bang, terima kasih. Baik, Sehat-sehat. sahabat-sahabat juga saya pamit undur diri. Bentar dulu, tausiahnya belum dilengkapi Banyak terakhir loh, serius ini. Tergantung ya. Tergantung. Serius. Mati, Izin Bang. dulu ya. Tergantung ini. Ini apakah ada ini pertanyaan netizen loh, serius. Apakah ada jaminan surga bagi orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat di akhir hidupnya? Oh, itu iya, Bang. harus dijawab. Tadi sih Bang Huli. Oh iya, wajib. Jadi gini Bang Handi. Saya pernah kemudian mendengarkan sebuah hikayah yang diceritakan oleh guru saya gitu ya. Guru dan sekaligus sebagai orang tua saya sendiri. Dia bilang gini, kamu suaramu ngaji kencang kali sayang. Kata orang tua saya itu waktu masih SD. Anaknya bapak suaranya kencang kali kata gitu. Tapi jangan gitu dong kakinya ngaji. Itu ada adabnya ndak seperti itu ngajinya. Tidak, aku bilang gini, aku nggak baca Quran. Aku lagi penghafal. Terus apa kata ayah saya waktu itu? Loh, kalau menghafal berarti kayak burung beo dong. Burung beo itu
Coba burung beo itu kalau dia sudah sering, kata dia kan, udah sering mendengarkan orang bilang assalamualaikum, burung beonya itu pintar, dia juga akan sering assalamualaikum, assalamualaikum, selamat pagi, ada ikan, ada jualan ikan, kayak gitu. Dia hafal itu. Ada nenek kiper, Ada nenekmu kiper, kayak gitu. Begitu lewat orang tua yang orang sudah tua tapi sosokan ganteng ya kan, lewat burung beoknya bilang nenekmu kiper, tuyul lewat, kan gitu. Tapi pas begitu dia mati, burung beo itu sejenak kemudian dia mati, mau meninggal, tak ada sedikit pun keluar bahasa itu. Assalamualaikum, dia nggak ada. Jadi kalaupun kita sudah tahu bahwasanya di akhir hayat kita begitu membaca kita la ilaha illallah, atau hanya sekedar Allah, atau sekedar la ilaha, ya, itu akan masuk ke dalam surga meskipun kita sudah hafal di luar kepala. Tapi ketika kita mendekati ajal, tidak seperti yang kita bayangkan. Ya udah, aku nggak usah sholat, aku nggak usah melakukan perintah. Kenapa? Gampang kok. Begitu saya mau mati nanti sakit kena ini, kena itu aja terus kuucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bung, tidak sesederhana itu, Bung. Ketika kemudian ajalmu mendekat, kata Rasulullah, itu seperti seibarat 300 kali bacokan pedang secara bersamaan. Kayak mana mau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang dipukul, orang ditusuk paku aja sedikit, teriakannya apa? Aduh, oh mama, oh tante, sakit tante. Kayak mana ceritanya? Yang datang menjemput, kalau kita orang yang banyak dosa, yang datang menjemput mata kita itu sudah dirubah penglihatannya. Yang datang itu makhluk-makhluk yang menyeramkan, berbaris ingin membawa kita pergi. Habis itu kita mau dengan entengnya mengatakan la ilaha illallah, padahal setiap harinya kita maksiat. Naudzubillah, naudzubillah. Nggak bisa. Jadi ketika dikatakan umat Islam itu di akhir hayatnya mengucapkan kata itu, tidak semudah itu. Tapi memang betul, itu jaminan. Itu. Tapi untuk bagaimana caranya untuk meraih itu? Nah, niniri papisangkana gaui perintana nasetogi Iya. Jadi Allah mengatakan begitu. Laksanakan segala perintah dan jauhi segala larangan. Niniri papisangkana, jaga dirimu dari melanggar dan berlomba dirimu terhadap perintahnya untuk kamu lakukan. Jangan mati balik. Kayak gitu. Jadi ini di Papesangkan. Iya. Jadi kalau ingin mendapatkan tiket surga, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi harus dibarengi dengan perbuatan. Jangan kayak burung beo, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu mati, Oh jadi begini Banyoma, jadi gitu, Bang Andi. Jadi supaya bisa itu, jadi yang memudahkan kita untuk mengucapkan itu artinya kebiasaan sehari-hari, terutama 5 kali sehari itu ya, berbuat baik, kebiasaan. Karena orang itu akan berakhir hidupnya dan kebiasaannya sehari-hari. Masya Allah. Kalau kebiasaannya itu berzikir, kebiasaannya itu kemudian istighfar, insya Allah akan berakhir dengan itu. Kalau tiap hari haleluya, terakhir begitu nanti. Oh, enggak ada tuntunan begitu nanti kalau dia mau mati. Enggak ada petunjuk itu lagi. Bingung dia. Iya sekolah lalu bantu. Iya. Bingung. Karena yang dilihat itu sudah bayang-bayangan api neraka dia. Saya kira gitu Bang Handi. Iya, ada tamu kita, jadi tolong dilayani. Saya pamit untuk diri dulu. Takut tahu ya. Sudah jam 3 di sini 30. Satu kali lagi menyahut untuk bertanya, ku cabuk kumisnya Bang Handi. Enggak lagi. Kau udah puncaknya udah itu. Oke, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas kebersamaannya. Saya mohon maaf ketika uang puasa selain Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Saya pamit undur diri atas segala hilaf. Ada kata-kata kami, saya mewakili semua guru-guru kita yang ada di sini, mewakili mengucapkan permohonan maaf. Terima kasih, dan Abang. sama-sama Bang. Semoga jumpa sebulan akan datang. Insya Allah, amin ya rabbal. Dan juga permohonan maaf. Terima kasih Bang.
Oh iya, nanti kita main gaple ya sama-sama. Buset. Kebiasaan. Saya biasa main gaple bang, tapi kan tidak judi, otak. Apa? Asa otak, bukan otak asa. Tak balik nih, mati nih balik. Jadi gitu ya. Iya. Saya pamit undur diri. Saya Zulkifli Abbas, saudara dari antum semua, baik Kristen maupun Islam. Aku adalah saudaramu. Kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Maafkan ketika ada kata-kata, ada perbuatan, ada candaan yang berlebihan, atau saya lagi marah murka sebesar-besarnya keluar kata-kata sumpah serapah. Please maafkan saya kawan. Aku manusia biasa, bukan malaikat. Oke? Sama-sama. Iya. Jadi terima kasih, saya tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.